Tahukah Ibu dan Bapak bahwa bentuk kolaborasi antara keluarga dan satuan pendidikan bermacam-macam loh? Bagaimana ya kita memilih bentuk kolaborasi yang tepat pada program atau kegiatan satuan pendidikan? Agar dapat memutuskan dengan baik, yuk Ibu, Bapak, kita simak dahulu penjelasan tentang bentuk-bentuk kolaborasi berikut ini. Kolaborasi yang dirancang oleh satuan pendidikan dapat dibedakan menjadi 4 bentuk. Pertama, yang berhubungan dengan perlunya kehadiran keluarga di dalam kolaborasi, yaitu yang bersifat wajib atau sukarela. Kedua, yang berhubungan dengan siapa yang menginisiasi kolaborasi, yaitu satuan pendidikan atau keluarga. Ketiga, yang berhubungan dengan tujuan diadakannya kegiatan kolaborasi, yaitu yang bertujuan preventif atau kuratif. Dan terakhir, yang berhubungan dengan jumlah orang yang terlibat dalam kolaborasi, yaitu kegiatan kolaborasi yang dilakukan secara individu atau berkelompok. Kegiatan kolaborasi yang bersifat wajib dirancang untuk mendukung penuh 3 aspek pembelajaran. 3 aspek pembelajaran tersebut yaitu 1. Hasil belajar murid. 2. Informasi tumbuh kembang murid. Dan 3. Pola pengasuhan murid. Keluarga diharuskan untuk hadir atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ketiga aspek tersebut. Contoh kolaborasi yang bersifat wajib adalah pertemuan pembahasan hasil belajar murid minimal 1 kali tiap semester. Kegiatan ini wajib dihadiri oleh keluarga dan tentunya tidak dapat dilakukan oleh pihak satuan pendidikan saja. Dalam pertemuan pembahasan hasil belajar murid, pihak satuan pendidikan dan keluarga juga dapat membahas tumbuh kembang murid dan bagaimana mengoptimalkan pola pengasuhan keluarga untuk mendukung performa murid. Di sisi lain, ada pula kegiatan di mana keluarga dapat memilih secara sukarela untuk terlibat, misalnya hari profesi. Satuan pendidikan dapat memberi jadwal 1 bulan sekali untuk keluarga yang ingin berbagi tentang profesinya di kelas. Karena kegiatan ini bersifat sukarela, tidak semua orang tua murid harus mengisi jadwal. Kegiatan sukarela umumnya lebih sering dilakukan dibandingkan dengan kegiatan kolaborasi yang bersifat wajib. Kedua, kolaborasi dapat diinisiasi baik oleh pihak satuan pendidikan maupun oleh pihak keluarga. Kegiatan yang biasanya diinisiasi oleh satuan pendidikan biasanya berhubungan dengan akademik. Seperti pertemuan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, pembagian laporan hasil belajar, penyampaian rencana kegiatan tahunan atau karya wisata atau kunjungan edukasi. Sedangkan kegiatan kolaborasi yang diinisiasi oleh keluarga biasanya bersifat tambahan atau pendukung, seperti acara ramah tamah orang tua murid baru, olahraga bersama di akhir pekan, kegiatan memperingati hari guru, atau kerja bakti membersihkan sekolah. Jika dilihat dari frekuensinya, jumlah kegiatan yang diinisiasi pihak satuan pendidikan lebih banyak daripada yang diinisiasi oleh keluarga. Selanjutnya, kegiatan kolaborasi antara satuan pendidikan dan keluarga dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu preventif atau kuratif. Kolaborasi yang bersifat preventif dirancang untuk memberikan edukasi kepada orang tua tentang tema-tema tertentu sesuai dengan konteks sekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat mengantisipasi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Contohnya, kelas-kelas parenting, seminar pola makan sehat, serta pemberian vaksin. Karena sifatnya pencegahan, kegiatan yang bersifat preventif biasanya direncanakan di awal tahun ajaran atau memerlukan waktu persiapan yang lebih panjang. Kegiatan seperti konseling bersama murid dan keluarga untuk membahas masalah-masalah tertentu yang dihadapi tergolong kolaborasi yang bersifat kuratif. Artinya, kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pencarian solusi, pengobatan, atau penanganan masalah yang muncul. Contoh lainnya adalah pembagian serbuk oralit saat terjadi wabah diare. Intensitas kegiatan-kegiatan yang bersifat kuratif tidak bisa diprediksi dan bersifat sewaktu-waktu.
disesuaikan dengan kondisi yang ada. Bentuk kolaborasi yang terakhir adalah kolaborasi individu atau kelompok. Perbedaan kedua bentuk kolaborasi ini sudah jelas, yaitu terletak pada jumlah individu yang terlibat. Untuk memudahkan kita dalam memahami bentuk kolaborasi ini, mari kita bahas menggunakan contoh-contoh kegiatan yang sudah disebutkan sebelumnya. Kegiatan-kegiatan kolaborasi yang melibatkan hanya satu peserta didik dan atau keluarga saja termasuk dalam kolaborasi individu. Misalnya, pembagian laporan hasil belajar, konseling bersama murid dan keluarga. Sementara itu, kegiatan kolaborasi kelompok melibatkan lebih dari satu keluarga yang hadir dan berpartisipasi aktif, seperti pertemuan penerimaan peserta didik baru, kelas-kelas parenting, karya wisata, kerja bakti. Nah, Ibu Bapak, bagaimana? Bentuk-bentuk kolaborasi apa saja yang sudah dilakukan di satuan pendidikan Ibu dan Bapak masing-masing? Apakah kita sudah merancangnya dengan tepat sesuai dengan kondisi kebutuhan satuan pendidikan kita? Semoga video ini dapat memberikan informasi baru mengenai beragam bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan bersama keluarga. Selamat berkolaborasi, salam dan bahagia.